tugas yang Bu Suci kemarin belum? Belum, bentar ya, aku pakai AI dulu. Kok pakai AI? Makin lama-lama nanti kamu pakai AI. This is Do You Need Art? Konflik. Konflik berasal dari kata Latin converge yang artinya memukul. Namun, dalam sosiologi, kata itu hanyalah kiasan untuk menggambarkan kondisi saat ada orang atau kelompok yang menyingkirkan pihak lain dengan cara bikin mereka tidak berdaya. Sederhananya adalah sebuah pertentangan atau perdebatan antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, pemicunya tuh macam-macam, mulai dari benturan kepentingan ekonomi dan politik sampai masalah SARA yang biasanya muncul karena kita kurang toleran atau kemakan stereotip negatif. Intinya, kalau ada ketimpangan, persaingan maupun pertentangan, disitulah bibit konflik bakal tumbuh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, konflik pada dasarnya adalah sebuah pertentangan yang dapat terjadi di kehidupan kita. Selama ini, kita mungkin hanya kenal jenis-jenis konflik yang umum, seperti konflik pribadi, konflik antar kelas, konflik internasional, konflik politik, konflik rasial, atau konflik vertikal antara atas dan bawah, hingga konflik horizontal antar sesama masyarakat. Tapi teman-teman, di zaman yang teknologinya makin canggih ini, muncul sebuah arena baru bagi konflik, yaitu konflik di dunia digital. Konflik gak lagi harus melibatkan adu fisik atau tatap muka, tapi juga dalam berbentuk dunia maya. Nah, salah satu fenomena yang paling relate dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar adalah konflik nilai akibat ketergantungan pada AI. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, kok pakai AI dibilang konflik sih? Dikutip dari situs resmi Universitas Negeri Surabaya, para peneliti dari Microsoft dan Universitas Carnegie Mellon mengungkapkan bahwa semakin sering seseorang mengandalkan AI, semakin menurun kemampuan kognitifnya. Nah, secara sosiologis, ini termasuk konflik karena adanya perang batin yang berdampak pada intrapersonal seseorang di lingkungan sekolah. Jadi kayak ada antara pengen instan versus pengen pinter beneran. Jadi kita kayak lagi kehilangan jati diri demi jawaban yang cepat. Relate banget kan? Nah, kalau kita lihat ini ya, kekhawatiran lain yang muncul sekarang di masyarakat adalah ketergantungan kita pada teknologi. Kalau kita bicara, ambil contoh lah AI sama ChatGPT yang paling banyak dibicarakan di masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga ada ketakutan kalau di dunia pendidikan, anak-anak terlalu banyak ya memanfaatkan ChatGPT tanpa menggunakan otaknya, katakanlah begitu ya. Ketergantungannya tinggi sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk berpikir kritis berpikir kreatif. Menurut Kompas.com, penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menimbulkan konflik loh, seperti perdebatan akibat informasi palsu, kesalahpahaman karena jawaban AI yang tidak selalu benar, hingga persaingan pekerjaan antara manusia dan teknologi. Hal tersebut dapat memicu pertengkaran, menurunkan kepercayaan antar orang, dan membuat hubungan sosial menjadi kurang baik. Namun, selain membawa dampak negatif, AI juga membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Menurut KPU Yahumiko, AI dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat pengambilan keputusan. Contohnya termasuk seperti asisten virtual Siri atau Google Assistant yang dapat menjadi pembantu kita dalam kehidupan sehari-hari atau sekedar menjadi teman curhat kita. Konflik sosial kini juga terjadi di dunia digital. Salah satunya konflik nilai akibat ketergantungan pada AI. AI memang membantu pekerjaan dan pembelajaran, tetapi penggunaan berlebihan dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis, membuat malas belajar, dan menimbulkan kesalahpahaman informasi. Karena itu, AI perlu digunakan secara bijak sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan manusia. Saran dari penyelesaian konflik ini adalah: 1. Menggunakan AI secara bijak dan tidak bergantung sepenuhnya pada jawaban instan. 2. Tetap melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam belajar. Yang ketiga adalah memeriksa kembali informasi dari AI dengan sumber terpercaya agar terhindar dari informasi yang salah.
Jadi gitu kan ya, kamu boleh kok ngerjain tugas pakai AI, tapi jangan terlalu bergantung sama AI. Kalau misalkan kamu bergantung, berpikir kritisnya jadi makin menurun nanti. Oh gitu ya Puan, makasih informasinya ya. Aku akan cari-cari artikel kalau begitu. Sama-sama.